يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin al-mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'auratana wa amin raw'atana. Amma ba'd, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, jazakumullah khair atas kesediaannya dan sebelumnya undangan untuk anak pribadi yang tidak anak prediksikan bahwasanya hari ini ada kajian. Anak kira masih berlanjut ya, selama masa pandemi kita nggak ada kajian. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk kita mengadakan pertemuan majelis ta'lim, melanjutkan pembahasan kitab Musnad Al-Imam Ahmad yang sejujurnya ini pertama kali Ana mengisi semenjak pandemi ini, pertama kali mengisi kajian umum. Ya, sebelumnya Ana mengisi kajian yang kadang Ana sendiri yang hadir, ya, ngerekam sendiri kemudian diupload di internet, ya, atau ada berapa ikhwan saja khusus cuman satu atau dua dan kameramen aja, kadang seperti itu. Tapi ini pertama kali dan Anda nggak memprediksikan, dan alhamdulillah dengan mungkin menerapkan protokol yang diterapkan oleh pemerintah, Allah Subhanahu wa taala tetap mudahkan kita untuk bertemu, dan semoga ini pertemuan yang tidak sia-sia untuk diri kita dunia dan juga akhirat. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas satu atau dua hadis atau mungkin tiga hadis dari lanjutan kitab Musnad Imam Ahmad pada pertemuan sebelumnya. Dan semua pertemuan di masjid ini, sejak kita dulu pelajari qawaid fiqhiyah atau kajian tematik, itu semua alhamdulillah sebenarnya terupload di YouTube ya, secara lengkap alhamdulillah. Dari awal dulu sampai sekarang insyaallah nanti akan diupload juga di YouTube. Jadi bagi yang mungkin ingin mengikuti atau murojaah bisa merujuk ke YouTube kita insyaallah. Taib, hadis ke-38 lanjutan dari sebelumnya sekitar 3 bulan yang lalu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Ismail bin Ibrahim an Yunus anil Hasan anna Abu Bakrin khataban nas faqala, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan orang-orang seraya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini hadis tersambung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ayyuhan nas, kata Rasulullah, innan nasa lam yu'tau fid dunya khairan minal yaqini wal mu'afat. Sesungguhnya manusia tidaklah diberikan hal di dunia yang lebih baik dibandingkan dua hal. Pertama al-yaqin dan yang kedua al-mu'afat. Kita akan membahas dua hal ini, yaitu al-yaqin dan al-mu'afat. Apa itu al-yaqin, apa itu al-mu'afat? Ya, kembali ke sabda Nabi tadi, sesungguhnya manusia tidak diberikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dua hal ini, yaitu al-yaqin dan yang kedua al-mu'afat. Kalau diterjemahkan gampang, al-yaqin keyakinan, al-mu'afat pemaafan, keselamatan. Namun nanti insyaallah ada rincian dari sebagian ulama.
Maka kata Nabi SAW, fasaluhumallaha azza wa jalla. Maka mintalah wahai kalian kepada Allah Ta'ala dua hal tersebut, yaitu al-yaqin dan al-mu'afat. Ya, insyaallah ada beberapa pembahasan berkenaan dengan dua hal tersebut disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyyah. Kitab tentang adab dan akhlak dan menjabarkan banyak dari riwayat-riwayat salaf mengenai adab dan juga akhlak. Kita bahas terlebih dahulu tentang al-yaqin. Al-yaqin itu lawan dari syak dan juga jahal. Al-yaqin itu yakin. Adapun syak itu 50-50, ragu-ragu. Adapun jahal 0%, tidak tahu, itu jahal. Dan lebih buruknya lagi kalau jahal murakkab, udah enggak tahu, tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, ini jahal murakkab. Tapi ada yang namanya jahal basit, yaitu tidak tahu bersifat ringan. Ya, dia tidak tahu dan dia tahu bahwa saya tidak tahu. Ya, kemudian ada namanya syak. Ragu, itu 50-50. Tapi ada yang sampai namanya yakin. Kalau yakin itu 100%. 100%. Tahu dan juga yakin. Dalam beragama ini memerlukan keyakinan, ikhwas sekalian. Jika tidak, maka apalah artinya disebut iman? Karena tidak bisa disebut iman kecuali ada keyakinan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, mereka yang beriman kepada yang gaib. Bisa maknanya itu Allah Subhanahu wa taala atau hari akhir atau hal-hal yang memang gaib secara mutlak, maksudnya gaib yang tidak bisa kita saksikan apapun dan siapapun itu. Baik jin, malaikat atau sejarah yang telah berlalu atau masa depan dan seterusnya. Ini iman ini memerlukan yakin. Ketika ada kabar dari Allah dan Rasulnya akan suatu hal, maka melazimkan harus apa? Meyakini akan kebenaran hal tersebut yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, perbedaan antara kalam Allah, kalam Rasul dan kalam selain kalam Allah dan kalam Rasul apa? Yaitu ada Al-Quran dan ada hadis. Apa bedanya Al-Quran dan hadis dengan selain keduanya, yaitu omongan orang biasa? Perbedaannya di sini, jemaah sekalian. Kalam Allah dan kalam Rasul, antum paham nggak paham, wajib yakin itu benar. Yo, kalam Allah dan kalam Rasul. Antum paham atau nggak paham, harus yakin bahwasanya itu pasti benar. Hatta antum nggak paham. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita membaca Al-Quran, apakah paham semua ayatnya? Enggak, yakin ya. Kalaupun mahir-mahirnya, pasti ada tafsiran yang luput dari benaknya. Kejahilan dia tidak boleh mensangsikan Al-Quran. Harus yakin bahwasanya dalam Al-Quran pasti benar ini. Hadis pasti benar isinya kalau itu hadis sahih atau hasan. Itu bedanya. Adapun kalau manusia, antum tidak boleh meyakini kebenarannya kecuali antum memahaminya. Antum nggak paham tapi antum yakin benar, ini nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Beda dengan Al-Quran. Contoh misalnya ada orang Ukraina ngomong dengan bahasa Ukraina. Jangankan bahasa Ukraina, kadang-kadang Sunda aja kita nggak tahu artinya. Ini Ukraina. Proper ngomong gitu. Kita bilang benar tuh orang. Benar dari mana? Antum tahu nggak maknanya? Nggak tahu, tapi ana yakin itu benar. Ini kebodohan berarti ini. Jadi kalam Allah dan kalam Rasul, antum paham nggak paham, wajib yakin benar. Tapi kalau kalam selain Allah dan selain Rasul, antum nggak boleh mengatakan itu benar kecuali antum paham dan antum bertabayun akan kebenarannya. Jadi meyakini wahyu berupa Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Adapun meyakini akan kebenaran kalam manusia itu terikat dengan satu pemahaman dan juga cek dan recheck lagi benar apa enggak. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam berada di surga Allah Azza wa Jalla sampai kapanpun akhir zaman, iblis dan bala tentaranya memiliki job desk abadi, yaitu menyesatkan manusia. Itu udah janjinya iblis itu.
la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan goda, ya, aku akan sesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang ikhlas. Kemudian kata iblis juga disebutkan oleh Allah dalam surat lainnya, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adana al'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Mereka, iblis dan bala tentara berjanji berusaha akan menyesatkan manusia, memberikan angan-angan palsu pada manusia, dan pastinya membuat ragu pada manusia itu keinginan mereka. Karena banyak hal kerusakan diawali dari keraguan. Kalau seseorang udah ragu akan agama, selesai sudah. Dan sekarang lagi hot-hotnya masalah tentang apakah Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy atau tidak. Apakah Allah turun ke langit dunia atau tidak? Pernah tahu nggak Pak masalah kayak gini lagi panas-panasnya di media sosial. Sebagian dari orang yang telah belajar namun Allah belum beri taufik dari pelajarannya, mereka terkacaukan pikiran mereka dengan pemahaman sendiri akan beberapa ayat dan juga hadis. Begini, sekarang saya tanya Pak, Allah Ta'ala di atas segalanya, betul. Allah Ta'ala maha besar, betul. Apakah ada firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ar-Rahman yaitu Allah Ta'ala, jazakallahu khair Pak. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, betul. Apa yang beristiwa? Yaitu bersemayam, meninggi di atas arsy, selesai dah khalas. Enggak perlu dibayang-bayangin gimana, enggak boleh. Itu selesai. Ya, itu kita yakini Pak ya. Dan secara fitrah kita yakin Allah di atas segalanya. Secara fitrah. Dari kecil sampai kita punya anak kecil, sampai punya anak kecil kita punya anak kecil lagi. Fitrah kita seperti itu. Allah di atas segalanya. Kemudian ada hadis, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi thulutsail akhir minal lail. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Langit dunia itu berarti apa? Langit yang paling dasar. Baik. Turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu hadis Nabi Pak, dan sahih. Kalau kita mau pakai logika telanjang tanpa adanya wahyu, atau tanpa menjadikan wahyu itu di atas akal, kita akan pusing sendiri Pak. Gimana pusingnya? Bumi ini, Anda nggak tahu apakah bapak-bapak sekalian berpemahaman bumi itu bulat atau datar, terserah. Trapesium, genjang itu terserah. Yang penting di sini adalah semua pasti yakin di setiap waktu di bumi ini pasti ada sepertiga malam terakhir di belahan bagian manapun. Ya enggak Pak? Pasti itu ya. Sekarang jam 6-an, jam setengah 7. Tapi di belahan bumi lain pasti ada yang sedang mengalami sepertiga malam terakhir. Oke? Begitu seterusnya, 24 hours. Berarti Allah Ta'ala selalu turun dong ke langit dunia. Terus di arsy ada siapa? Nah, ya gimana Pak? Gimana Pak? Pakai logika. Karena apa? Kosong berarti. Wah, berarti gimana dong? Berarti nggak ada dong Allah di atas arsy. Karena selalu turun ke dunia. Menabrakkan ayat dengan hadis. Gimana cara mengkompromikannya? Pertama adalah jangan bayangkan Allah itu seperti makhluk. Turun dengan bagaimana cara turunnya. Serahkan saja maknanya, serahkan saja tata caranya. Kita tahu maknanya Allah telah meninggi di atas langit. Allah pula turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Itu urusan Allah. Yang penting kita imani saja. Hakikatnya ada seperti itu. Selesai. Karena sekarang kita saja mau seberapa capek melogikakan, seberapa angin kencang mengalir kemana-mana, nggak masuk logika karena nggak kelihatan, cuman kerasa. Dan kita nggak mau bercapek-capek itu langit kok bisa gini, apalagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagian orang kemudian membuat ragu-ragu akidah yang sudah ditanamkan di generasi pertama Islam, salaf kita. Udah Allah Ta'ala beristiwa di atas langit, di atas arsy. Dan Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti yang malam terakhir, selesai. Para sahabat tidak menanyakan, lah Rasulullah, kalau gitu Allah Ta'ala turun terus dong, padahal bumi ini bulat dan seluruh. Gak ada sahabat nanya kayak gitu. Karena apa? Para sahabat alhamdulillah tidak dibisikkan oleh syaitan tentang keraguan-keraguan logika. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, tidak seluruh perkara akidah itu perlu dilogikakan. Melainkan perkara akidah yang memang tidak masuk logika kita dan ada kabar sahih tentangnya dari Allah dan Rasulnya, serahkan sudah, khalas.
Yang penting kita pelajari maknanya dan konsekuensinya itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pemahaman-pemahaman seperti ini berakar dan berasal? Dari ilmu kalam. Metodologi mutakallimin. Ilmu kalam yang mana mulai tatawurat dan perkembangannya, developmentnya itu ada di abad ke-3 Hijriyah mulai. Tahun 200 sekian. 200 awal-awal. Ya, ketika pemimpin-pemimpin dinasti Abbasiyah. Ya. Terutama Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Umayyah, dinasti Umayyah. Khalifah Al-Ma'mun. Yang paling pertama itu yang memberikan harakatut tarjamah, pergerakan penerjemahan kitab-kitab Yunani dan kitab-kitab luar Arab dari filsafat dan seterusnya untuk dita'rif, yaitu dibahasa Arabkan dan dipelajari oleh kaum muslimin, yang mana sebenarnya ilmu yang ada pada warisan dari salaf, yaitu sahabat, tabi'in itu udah ada di dalam kalangan ahli hadis. Tetapi gara-gara terjemahan ini dipelajari oleh kaum muslimin, maka jadilah mulai kemudian menerapkan metodologi kalam. Mulai dari situ. Kemudian terjadilah keraguan-raguan terhadap beberapa ayat dan juga hadis. Maka orang ketika sudah meyakini kebenaran, jemaah sekalian, dulu ketika masih SD, ditanya sama orang dewasa, "Nak, Allah itu ada di mana?" "Allah ada di sana, tinggi." Misalnya, itu masih bagus. Kemudian mulai dia belajar ilmu-ilmu metodologi pemikiran yang berasal dari barat. Terutama Yunani. Akarnya. Mulai kemudian melogikakan semuanya dan menjadi seorang yang kritis. Karena memang mahasiswa itu sekarang jadilah kritis walaupun jahil. Kritis dan jahil itu jadi jahil murakkab nantinya. Karena dia nggak ngerasa dengan kejahilannya itu dia jahil. Dia jahil, tidak tahu, tapi kritis. Ibarat tukang beca ngumpul di warung kopi mengkritis pemerintah dan mereka tidak tahu bagaimana sistem pemerintahan. Akhirnya apa yang terjadi? Jahil murakkab. Jadinya keraguan-raguan dan syak. Makanya kata Rasulullah SAW, kenikmatan terbesar maknanya yakin. Iya. Apalagi keyakinan tersebut berdasarkan fitrah. Ketika kita berdoa, kalbu kita itu menghadap dan mengkiblatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segalanya. Kata Ibnu Suraih rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Qallama ra'aitu minal mutafaqqihati man ishtaghala bil kalami fa aflah. Sedikit sekali aku melihat orang-orang dari kalangan ahli fiqih yang berkecimpung dan menyibukkan diri di ilmu kalam. Kemudian dia beruntung gitu dengan ilmu yang enggak. Rata-rata justru ilmunya ilmu yang sia-sia dan merugi Indonesia keraguan. Dan dihikayatkan oleh Imam Az-Zahabi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana ulama semisal di antaranya Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, Abul Ma'ali Al-Juwaini, ya gurunya Imam Al-Ghazali, kemudian juga Imam Ghazali dan juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya mana ketiga ini ulama besar kaum muslimin dan terpengaruh dengan ilmu kalam dalam kitab-kitab mereka. Tapi di akhir hayat, terutama Imam Ar-Razi rahimahullah menyesali menghabiskan banyak usianya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu kalam. Dan yang seperti itu. Ya, itu dihikayatkan oleh beberapa ulama sejarah. Penyesalan. Karena apa? Karena hal yang sebenarnya sia-sia. Menghabiskan waktu dan kadang-kadang malah menjurus kepada kekufuran dan pengingkaran atau keraguan terhadap agama Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menuju ke masalah al-afu, pemaafan dan keselamatan dari Allah. Setelah tadi tentang syak, ya kita cukupkan karena waktunya juga agak sempit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, in alimat lailatul qadri an taqul, kalau misalnya Aisyah mengetahui bahwa malam tersebut indikasi kuat malam Lailatul Qadar, maka katakanlah Allahumma innaka afun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah afu, yaitu Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah diriku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau rahimahullah. Apa faedah dari ini jemaah sekalian? Ya Allah, Engkau adalah Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, ya. Kadang kalau dizikir pagi dan pekan lagi, masya Allah. Zikir pagi dan petang, ya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Al-afu, pemaafan. Dan Allah itu sangat suka memaafkan hambanya jemaah sekalian. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Tapi kemudian juga dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga dan dihasankan oleh beliau, la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. La yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan qomat. Ya, doa antara azan dan qomat tidak ditolak. Anda ingin sedikit mengupas kenyataan yang manis, ya. Manis-manis pahit gitu ya. Kalau kita flashback ke alam 90-an, apalagi bapak-bapak yang mengalami 80-an, kalau saya 80-an masih bayi dan belum tahu apa-apa, ya. Tahu nggak Pak hadis ini? Pernah nggak melihat orang antara azan dan qomat mereka berdoa? Maksudnya berdoa khusus, bukan berdoa yang pakai ini ya, Allah seperti apa nada-nadanya macam-macam lah, muqaddimah menuju qomat lah, ya. Rata-rata apa? Yang lain pada diem-diem aja gini, nggak ada yang doa kayak gini khusus. Jarang sekali dulu di zaman-zaman sebelum internet age menyerang bumi, ya. Tapi alhamdulillah 2010 kemarin, masya Allah, ya, yang dulu nggak pernah doa antara azan dan qomat, sekarang ada orang yang paling rajin melakukannya. Ini perkembangan dakwah ini namanya, dan perkembangan amal. Hadis ini yang dulu termajhulkan dari seluruh benak kaum muslimin mungkin keumumannya, kecuali yang berilmu saja, sekarang hampir semua dari kita tahu. Tidak ditolak doa antara azan dan qomat. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dakwah. Ini apa ya? Serpihan manis tapi pahit. Pahit di masa lalu, manis di sekarang, alhamdulillah. Ini berarti kemajuan, bagus. Ya. Taib. Kemudian antara azan dan iqamah. Maka para sahabat bertanya, "Famadza naqul?" Ya Rasulullah, terus kita tuh harusnya berkata apa? Itu doa apa ya Rasulullah? Di antaranya. Maka kata Rasulullah begini, "Salullahal afiyata fid dunya wal akhirah." Mintalah wahai kalian dari Allah, apa yang minta? Al-afiyah. Al-afiyah ini keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Keselamatan di dunia dan akhirat. Ya, kita minta di antara azan dan iqamah. Tapi kalau misalnya antara azan dan iqamah lagi kajian, apakah juga masuk syariatnya ini kita berdoa itu? Ya. Lebih-lebih di konteks kajian. Ya, ketika malaikat mereka juga menundukkan sayapnya dan turunlah berkah dari Allah dan juga rahmat dari Allah, maka lebih mustajab lagi. Tapi ya jangan dikerasin doanya. Ya, ntar ustadznya gak enak membacanya, ya. Nah di sini masing-masing aja doa biasa. Bisa antara qomat dan antara azan dan iqamah. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi lagi dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Ma su'ilallahu syai'an ahabba ilaihi minal afiyah." Tidaklah Allah ditanya atau diminta sesuatu hal yang paling dia cintai melainkan apa? Melainkan al-afiyah, keselamatan. Jadi meminta keselamatan kepada Allah Ta'ala itu membuat Allah Ta'ala mencintai kita. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Tadi al-yaqin dan juga al-mu'afat. Ana ada sedikit, bukan sedikit, agak banyak sebenarnya ini kalimat dari sebagian salaf kita yang suatu permisalan yang cukup indah.
permisalan keimanan dan juga permisalan keimanan ditasbihkan, diserupakan dengan bangunan. Ini lihat. Disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Mathalul imani kamathali baldatin laha khamsatu husun. Permisalan iman itu seperti permisalan suatu daerah, negeri, yang mana daerah tersebut memiliki 5 benteng. Jadi bayangkan ada suatu daerah, misal Cikunir punya 5 benteng. Ya, benteng ini lebih dari rumah ya. Al-awwalu min dhahab. Benteng pertama terbuat dari emas. Wa tsani min fiddah. Benteng kedua terbuat dari fiddah, yaitu perak. Tadi emas dan turun lagi ke bawahnya perak. Nah, kemudian wa tsalits min hadid. Benteng ketiga terbuat dari besi. Ya, tentu lebih murah ya dibandingkan emas dan perak. Wa rabi', benteng keempat, min ajur. Ajur ini semacam ubin. Ya. Ubin, baguslah gitu ya. Tapi lebih mahal besi mungkin maksudnya di sini ya. Karena ini yang keempat ubin, yang ketiga dari besi. Wal khamis, yang kelima terbangun dari min labin, dari bata, batu bata. Ya, ini yang kelima nih paling cheap ya, paling murah lah gitu. Tapi tetap benteng gitu loh. Jadi permisalan iman seperti suatu area memiliki 5 benteng. Pertama dari emas, kedua dari perak, ketiga dari besi, keempat dari marmer atau semisal itu, kelima dari batu bata. Fama zala ahlul hisni muta'ahidina al-hisna minal labin la yatma'ul aduwu fi tsani. Baik. Ahlul hisn, yaitu para pemilik benteng tersebut atau penghuni benteng tersebut, selalu merawat benteng yang terbuat dari labin. Yang kelima ya. Yang dari batu bata dirawat terus. Maka la yatma'ul aduwu fi tsani. Maka musuh itu tidak akan tamak atau berhasrat untuk menghancurkan yang kedua, yaitu yang nomor 4. Jadi kalau yang paling rendahnya benteng itu tetap dijaga, dirawat, disuburkan dan seterusnya, maka musuh itu kesulitan untuk ke nomor 4. Enggak bisa. Karena yang paling receh aja, bahasa kita receh sekarang. Yang paling remeh aja itu dirawat, maka yang ini lebih susah. Ya. Fa idza ahmalu dzalika tami'u fil hisni tsani. Kalau misalnya orang-orang benteng ini ahmalu fi dzalika, yaitu meremehkan urusan perawatan benteng kelima, maka musuh-musuh akan berusaha juga untuk menghancurkan benteng keempat. Tsumma tsalits, kemudian kalau keempat juga diremehkan, akhirnya yang ketiga. Hatta takhrabul husun kulluha, sampai 5-5-nya dihancurkan. Fakadzalikal iman, dan begitu pula dengan iman. Iman fi khamsati husun. Iman itu ada 5 benteng. Ya, iman kita nih ada 5 benteng. Harus benar-benar dirawat keseluruhannya, Pak. Pertama, al-yaqin. Al-yaqin, jangan ragu. Kedua, al-ikhlas, jangan syirik. Ya. Tsumma ada il-faraid, yang ketiga menunaikan yang fardu. Yang ketiga apa ya? Jadi yang pertama tadi apa? Yakin betul-betul, butuh ilmu. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, menunaikan kewajiban faraid. Yang keempat, ada is-sunan, menunaikan sunnah-sunnah. Ini nomor 4, Pak. Urutan keempat, jangan dibalik ya. Jangan dibalik, yang keempat jadi yang ketiga, ketiga dari ya. Yang ketiga diutamakan daripada yang keempat. Yang keempat, menunaikan sunnah.
Yang kelima, hifzil adab. Menjaga adab. Nah, 5 ini ya khalas. Fama damal 'abdu yahfazul adaba wa yata'ahaduha fasyaitanu la yatma'u fihi. Selama seorang hamba menjaga adab nomor 5 ini dan merawatnya, maka syaitan itu tidak tamak terhadap orang ini. Kesulitan untuk menghancurkan orang ini. Faida, nah sekarang kan misalnya faida tarakal adaba, kalau misalnya hamba yang miskin ini meninggalkan adab, tami'as syaitanu fis sunan, maka syaitan akan berusaha dengan tamaknya untuk menghancurkan sunnah, yaitu hal-hal yang mustahab yang dianjurkan pada diri orang ini. Udah bisa gitu, yang faraid, yang wajib. Bisa yang wajib bisa ditinggalkan orang ini, ikhlasnya hilang. Ikhlas ditinggalkan, mulai ragu. Ketika semua ini udah habis, kafir khalas, keluar, enggak ada keimanan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, memang ada yang diserang dari segi keikhlasan. Namanya setan menyerang 5 ini jelas. Semua diserang. Tetapi nisbat dan rasio penyerangan itu dimulai dari nomor 5 dulu sebenarnya. Yang paling gencar. Dia adabnya dijaga nggak gitu. Ketika seseorang akhlaknya nggak dijaga dan adabnya nggak dijaga, maka nanti ke depannya mulai dari apa tadi? Yang sunnah dia mulai meninggalkannya. Sunnah bisa meninggalkan, syaitan mulai kayak rayap untuk menggerogoti berikutnya. Yaitu yang wajib. Wajib berani ditinggalkan, mulai kemudian dia berbuat riya, berbuat syirik dan seterusnya. Hal itu bisa dilakukan oleh orang seperti ini, berbuat syirik atau riya, bahkan syirik besar. Maka dia mulai ragu nanti ke depannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat ke diri kita kira-kira gimana? Gitu loh. Adab tentu luas sekali jemaah sekalian. Adab itu bukan hanya adab murid ke guru, bukan hanya adab anak kecil ke orang tua dan semisal itu. Adab itu banyak sekali jemaah sekalian. Adab berkata, adab bertutur, adab mendengar firman Allah dan seterusnya. Sehingga Islam ini tidak parsial. Maksudnya memang secara teori ada cabang-cabangnya, tetapi semua ini harus ditunaikan. Meremehkan di nomor 5, nanti lihat nomor 4. Dan kita sekarang bukan malam minggu ya, mungkin malam minggu tadi malam. Kalau kita lihat orang-orang yang bermalam di game online misalnya. Dulu warnet ya, sekarang rental apa? Sekarang apa namanya? Game warung game online atau apalah gitu. Pertanyaan saya, Pak. Rata-rata mereka itu ini kenyataan, Pak ya. Ketika subuh di Ahad pagi, ini kenyataan, Pak. Azan berkumandang, selesai azan, banyak dari mereka masih main game. Pertanyaan saya, mereka meninggalkan kewajiban enggak, Pak? Meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban itu berakar dari mana? Pasti sunnah lebih-lebih ditinggalkan. Dan tidak ada di antara mereka karena meninggalkan kewajiban dan meninggalkan sunnah, dan tidak ada mereka berakhlak baik, nggak ada. Mau mencari mantu yang berakhlak baik di game online, nggak ketemu. Meninggalkan sunnah, meninggalkan kewajiban, tergerogoti semuanya, tinggal kemudian nanti ketika melakukan suatu amalan, melakukannya dengan cara syirik atau riya. Iya, karena udah terhijabkan darinya mana kebenaran, mana kesesatan. Dan mulai kemudian lama-lama ragu. Dan mulai mengucapkan kalimat-kalimat kufur kadang-kadang di media sosial. Maka ini Masya Allah, tantangan untuk dakwah terus tetap ada. Terutama anak-anak kita jemaah sekalian. Dan memang yang paling pertama dipupuk itu tentu saja iman. Paling pertama dipupuk sejak manusia masih balita, iman, Pak. Bukan akhlak. Iman. Oh gimana sih, harus adab dulu sebelum ilmu? Sebentar, itu untuk menuntut ilmu. Tapi anak ketika usia 2 tahun, kira-kira bapak mengajarkan apa, Pak? Ayo kalau misalnya salam, itu ya diajarkan juga. Tapi yang lebih vital ketika itu apa?
iman tentang Allah. Ya kan? Jangan nanti iman tentang Allah di usia kuliah dulu. Enggak. Ya bisa, cuman ya abnormal gitu. Sejak itu Bapak tanamkan iman pada Allah. Mengetahui Rasulullah. Mengetahui nama-nama sahabat. Iman itu semua iman. Dan tauhid, ikhlas supaya ikhlas. Kemudian suruh salat gitu kan. Kemudian sunah-sunahnya dirawat, kemudian akhlaknya. Ya kalau bisa semua sepaket. Tetapi yang paling awal dulu adalah iman pada Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Keraguan di zaman sekarang yang nasyak, yang menjadikan banyak orang yang tidak selamat dunia dan akhirat. Ketika kita melihat di media sosial, termasuk dia di YouTube, banyak orang melakukan syak dan taskik, ragu dan membuat orang lain ragu dengan akan agama ini melalui konten-konten, terutama yang berbau kesyirikan. Dulu jemaah sekalian, pernah nggak mendengar istilah namanya pesugihan sate gagak? Ada yang tahu nggak Pak? Ya alhamdulillah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya berarti nggak diamalkan kan? Jangan, syirik soalnya. Apa itu pesugihan sate gagak? Ya namanya pesugihan kan nyari sugih Pak. Yaitu kekayaan dengan cara menjajakan sate gagak ke syaitan. Sebenarnya satanisme itu, secara formal satanisme kalau kita lihat di Google atau secara dunia ya, umumnya orang mengenal satanisme itu adalah buatan dari Anthony DeLaVey di California atau Amerika sana. Agama satanisme dengan ada Church of Satan dan seterusnya. Tapi satanisme hakiki itu berawal dari kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Segala bentuk peribadatan kepada selain Allah sebenarnya itu adalah part of satanism. Semuanya itu. Mereka mengira menyembah Allah Ta'ala dengan cara tawasul dan wasilah kepada kuburan-kuburan ini. Pada hakikatnya ini bentuk dari satanism dan penyembahan terhadap asnam dan juga syaitan. Walaupun orang yang dikubur itu wali atau siapa atau kiai atau ulama, tetap ini bagian dari satanisme. Ya. Dan itu disebut dalam surat Yasin. Allah ta'budu syaitan, la ta'budu syaitan. Jangan sembah setan. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah membongkar masalah tentang ini. Ya, bahwasanya banyak orang tanpa sadar mereka menyembah setan. Yaitu menyembah kuburan-kuburan dan patung-patung dan seterusnya. Dan kadang-kadang nampak ada penampakan orang soleh dan seterusnya, itu syaitan semua itu. Nah, dulu pesugihan sate gagak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh pengen mencari sugih, kekayaan dengan cara seperti itu. Apa caranya Pak? Ke hutan tertentu, hutan yang dialamatkan oleh dukun tertentu. Jadi nggak hutan sembarangan juga. Jadi ada petunjuk ya, hidayah dari dukun gitu ya. Ke hutan tertentu dan sembelih gagak di situ, atau boleh disembelih di tempat lain dan dagingnya dibawa ke situ. Gagak haram dan benda najis karena bangkai dia. Karena haram ya. Nah, kemudian nanti disatein di hutan tersebut. Dia bisa sendiri di situ, bisa juga sama sama dukunnya. Dukunnya sebagai moderator ya gitu. Nanti ada kan biasa sate. Kalau sate apa ini namanya yang buat sate itu yang nanti kipas-kipas. Apa Pak namanya? Saya nggak tahu namanya. Bapak juga nggak tahu ya. Melihat sering tahu nggak ya? Wah gitu deh. Ya dikipas-kipas. Ya ada tusuk-tusuk satenya berapa 10-20 gitu. Dikipas-kipas. Kemudian dia menjajakan seperti orang tukang sate menjajakan dagangannya. Yuk sate gagak gitu. Tapi tujuan hatinya untuk siapa jin dan setan yang mau ini. Nanti setan itu akan membayar dengan rupiah. Mungkin Bapak nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini kejadian nyata. Dengan rupiah warna merah lagi kalau sekarang uangnya. Siapa yang nggak suka? Ya. Pandemi lagi. Ya, semua orang pengen. Nah, ya jadi nanti ada syaitan datang muncul dari alamnya ke alam kita, kemudian dia melahap sate tersebut karena dipersembahkan untuk syaitan. Ya, syaitan ketika dipersembahkan sesuatu untuknya,
Syaitan senang. Karena orang ini menyembah dianya. Akhirnya dimakan, dikasih rewardnya duit. Dapat berapa juta. Makanya Pak, kalau misalnya waktu itu ada seseorang yang duduk, kemudian ada muridnya atau apa, uang berjejeran banyak tuh. Pernah ada videonya berapa tahun lalu gitu. Ya. Itu bisa jadi dah hasil dari pesugihan. Kalau memang itu benar, itu uang asli, nomor serinya beda semua, itu dari pesugihan. Lah terus uangnya dari mana gitu kan kita bertanya lah. Dari hasil nyolongnya setan di kantong-kantong manusia. Makanya kadang-kadang ketika terjadi pesugihan sate gagak ini, warga sekitar di hutan itu kadang-kadang uangnya kehilangan karena dicolong oleh setan ini. Demi apa? Demi menjadikan orang ini musyrik. Setan pun siap untuk colong duit. Ya, memang bisa setan menyolong duit dengan ya tentu semua dengan qadar Allah seperti itu. Nah, itu saya ceritakan begitu sebagai sebab. Ternyata sekarang yang menakjubkannya di saya dan juga mungkin bapak-bapak kalau melihat hal seperti ini jadi konten YouTube. Kita lanjut pada azan sebentar insyaallah. Ya, saya akan sebutkan nanti pada azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu La haula wala quwwata.
arba hadi dawat tamassulat wa ila tamam syurat wa darajat al-'ala tarajjah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Melanjutkan hal yang tadi, kita merefleksikan apa yang kita pelajari dengan kenyataan yang dilalaikan banyak dari kita yang sudah kenal pengajian, ya kawan. Di balik tirai sana yang belum pernah mungkin kita menyingkapnya, ada jutaan orang, mungkin puluhan juta rakyat Indonesia yang kalau kita tanya ke mereka, percaya nggak tentang pengasihan, pesugihan dan seterusnya, mereka bilang itu syirik. Tapi kenyataannya Gunung Kemukus masih banyak yang menziarahi. Kenyataannya Gunung Lawu masih banyak yang memberikan sajian. Kenyataannya masih ada yang melakukan pesugihan seperti itu. Dan bahkan sampai dijadikan konten YouTube oleh YouTuber. Yang mana YouTuber ini rata-rata usianya muda. Dan akan dicontoh oleh generasi bawahnya yang banyak bercita-cita jadi apa? YouTuber. Dan demi konten, banyak dari sebagian mereka jelas-jelas melakukan kesyirikan akbar. Kalau kita komen, Pak, kita yang dibully, Masya Allah. Berapa yang menonton? Jutaan orang. Atau ratusan ribu. Padahal yang hadir kajian cuma 30. Ya. Tapi ini sampai menonton kesyirikan seperti itu dan mendukung proyek seperti itu. Dan yang melakukannya orang anak muda. Dan memang menarik. Kemudian dikomentari dan seterusnya. Sebagian besar tidak mengomentari bahwasanya itu syirik. Sebagian mengomentari ketertakjuban mereka akan keberanian YouTuber ini. Masya Allah. Ya. Ini tantangan yang mungkin selama ini tirai itu masih tertutup di depan muka kita, Pak. Tapi Anda berusaha membukanya dan menelitinya, dan ternyata ini fitnah yang sangat besar, tidak disadari banyak kaum muslimin. Kita selama ini memang benar, kita dakwah tauhid, alhamdulillah. Tapi kadang kita nggak menyebutkan sampel-sampel yang real, terutama di dunia maya, karena dunia maya ini lebih cepat. Sebagaimana dagangan online kerap kali lebih laris dibandingkan dagangan di toko fisik. Begitu pula dengan konten-konten di dunia maya ini, Masya Allah. Kemudian keracunan orang akan pemikiran kesyirikan. Akhirnya mereka mulai tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Dan yang dulunya memang banyak orang mengatakan, saya kan pakai cincin ini cuma wasilah. Saya punya khadam untuk membantu dalam kebaikan. Nah, kan gitu. Jin khadam maksudnya, Pak. Ini tidak bisa, jadi keraguan. Ini dari bisikan syaitan. Hilang sudah ilmu tersebut pada diri mereka. Terlebih kemudian, di antara bentuk pengemasan dan juga talbis syaitan melalui sebagian konten YouTube. Ini seharusnya saya bicara ini ke anak-anak muda sih, Pak, tapi nggak apa-apa. Ya, ke siapapun yang penting Muslim lah ya. Bapak-bapak insya Allah jiwanya muda, ya. Dan YouTuber juga kayaknya. Tapi tadi saya mau ngomong apa sih? Lupa tiba-tiba. Ya, yang seperti ini, Pak. Battle antara Ustadz Putih versus Dukun. Tergambar nggak? Ya tahu ya Pak ya, maksud saya Pak ya. Penonton gimana Pak? Pernah nonton? Bukan di YouTube aja Pak, disebar udah itu ya Pak. Dan ini fitnah yang tidak disadari oleh masyarakat Indonesia. Ini tasykik, bentuk meragukan dan membuat mindset orang memiliki khadam itu nggak apa-apa. Pak ya. Aduh. Ya, sedikit aja Pak. Satu kalimat aja. Ya. Jadi saya soalnya udah berbulan-bulan nggak kajian kayak gini Pak. Jadi saya pengen lepehin aja gitu. Udah lama-lama saya tahan soalnya. Iya, saya meneliti ini Pak. Selama-lama ini saya meneliti mereka ini dan mempelajari, bukan untuk jadi seperti mereka, bukan. Untuk membongkar sebenarnya
Hanya saya nggak ada pelampiasan, nggak ada kajian gitu ya. Jadi ya sedikit satu kalimat Pak. Ya. Berhati-hati dan waspada sekarang. Sedang tren di bulan-bulan ini seorang yang saya sebut dukun putih. Battle dan menantang menuju rumah-rumah dukun hitam. Semua sama-sama dukun. Kenapa begitu kita bilang? Karena sama-sama mereka memakai jin untuk hal tersebut. Satu, bentengnya pakai jin yang katanya khadam. Tapi tidak ada keindigoan, tidak ada khadam, melainkan itu semua akan menjadi syaitan qarin yang akan menjerumuskan orang tersebut dan memasukkannya ke dalam dunia perdukunan tanpa disadari. Ya makanya perlu ditanbih kalau misalnya kita melihat anak-anak kita menonton hal-hal semacam itu dan dia mungkin sudah dewasa, berikan taujihat dan pengarahan, hati-hati nak. Ini semua adalah penipuan dari ustadz tersebut. Ya, jangan sampai yang tadi kata Nabi SAW yang terbaik di dunia ini yang Allah beri kepada kita al-yaqin dan keselamatan. Kalau al-yaqin sudah digerokoti jadi keraguan sehingga tidak bisa membedakan syirik dan tauhid, bagaimana mau bisa selamat Pak? Dan sampai kita udah ngaji lama, anak-anak kita ini malah nggak selamat, malah nonton-nontonnya hal seperti itu dan mereka menganggap itu wajar. Ya, apalagi kemudian pakai jimat dan semisal itu. Nauzubillah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan juga keluarga kita orang-orang yang selamat di dunia, dimudahkan di barzakh dan juga akhirat kita. Kita cukupkan sampai sini jemaah sekalian rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.